3. Shalom Aleihim. Shalom. Haleluya. Kita akan mulai ibadah doa kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan, sekali lagi buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna bagi kehidupan kami Tuhan. Tak henti-hentinya Engkau menolong kami, tidak henti-hentinya Tuhan Engkau menjaga kami. Karena itu pada hari ini Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur buat setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya, amin. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, karena itu mari kita bersama-sama bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, oh oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersukanya di mana tuh? Di dalam Tuhan. Sekali lagi bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Amin. Mari lompat bersama-sama. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Terima sukacita di dalam Tuhan.
sukacitanya Tuhan pada hari ini, katakan haleluya. Haleluya. Sebab sungguh nyata kasih setianya Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Amin. Oke, kita angkat pujian ini. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Percayalah Tuhan tetap setia. Namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari sama-sama katakan, seindahnya pelangi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Kau yang termegah, amin. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, Kau akan terus setia Tuhan, menjaga kita semuanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Genap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata, sekali lagi katakan sama Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan sekali lagi, walaupun badai menghadang dan bumi bergoncang, Tuhan tetap setia buat kita. Walau badai menghadang, dengan iman ya, nyanyikan pujian ini. Bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Amin. Sungguh nyata
Puji Tuhan, kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Malam hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama berdoa Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang akan kami gunakan untuk kami berdoa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Percaya kehadiran Tuhan tak terbatas ruang dan waktu, baik kami yang ada di gereja maupun setiap umat-umat Tuhan yang saat ini juga mengikuti doa secara online. Kami percaya kami semuanya ada di dalam semangat berdoa, ada di dalam roh yang terus menyala-nyala untuk kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Sebelum kami akan terus kembali berdoa lebih lagi ya Tuhan, menyembahmu, kami akan terima kebenaran firman terlebih dahulu. Biar firman ini menjadi kekuatan buat kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami siap terima kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih untuk tim pemuji, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan kita percaya bahwasanya saat kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Allah bertata, Tuhan bertata di dalam setiap pujian umatnya, amin. Puji Tuhan, ya shalom juga buat semua kita, baik yang di gereja dan shalom untuk Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah. Malam hari ini kita kembali dalam ibadah doa bersama-sama. Saya percaya setiap kita semuanya tetap terus bersemangat, amin. Semangat untuk terus berdoa kepada Tuhan, semangat terus untuk menyembah memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita pun juga akan melihat Tuhan akan terus membawa kita semakin mengalami pengalaman-pengalaman indah ketika kita terus bersemangat di dalam berdoa. Ya, malam hari ini kita akan, sebelum nanti kita akan berdoa, kita akan terima kebenaran firman Tuhan dulu. Untuk malam hari ini, seperti tema di bulan Februari yang sudah berjalan ini, sepanjang Februari ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan. Pertumbuhan di dalam iman. Memang kehidupan kita, khususnya kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita harus memiliki yang namanya iman. Dan iman itu juga harus mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam kehidupan kekristenan kita. Ada iman yang semakin bertahap, ada iman yang akan semakin terus naik. Nah, kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-17, ayat yang ke-20. Matius 17, ayat yang ke-20. Ya, saya akan bacakan buat kita semua pada malam hari ini. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Nah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Saya akan baca sedikit juga sama dengan ayat ini, tapi ini terjemahan firman Allah yang hidup. Luar biasa di sini ya. Sebab ini firman Allah yang hidup ya, terjemahannya seperti ini. Sebab kalian kurang beriman. Kata Yesus kepada mereka, karena jika kalian mempunyai iman yang sebesar biji sesawi sekalipun, kalian akan dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah. Maka gunung ini pun akan pindah. Tidak akan ada yang mustahil bagi kalian. Ini firman Allah yang hidup. Jadi di sini dikatakan di kalimat pertama di firman Allah yang hidup, sebab kalian kurang beriman. Berarti kita lihat bersama-sama kembali lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam firman Tuhan ini dikatakan sebab kalian kurang beriman atau kurang percaya. Nah, ada seperti ini gambarannya. Seseorang, katakanlah A dan si B. A dan si B ini sama-sama beribadah. Sama-sama di tempat yang sama. Beribadah di tempat yang sama, duduknya juga sama, mendengar kebenaran firman Tuhannya juga sama-sama. Setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, mungkin di situ dia ada pendalaman Alkitab, belajar Alkitabnya juga bersama-sama, lalu kemudian berdoanya juga bersama-sama, tetapi antara si A dan si B ini berbeda, ternyata mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Tidak sama. Kenapa? Yang ini kelihatan, wah luar biasa.
Kalau kita mau melihat bersama-sama, mungkin itu hanya si A, si B, tapi kalau dalam secara lingkup lebih mungkin ya, misalnya 5 atau 10 orang jemaat. Sama-sama, tetapi kelihatan ketika di dalam mengalami yang namanya kehidupan dalam kehidupan bersama dengan Yesus, kehidupan menjalani kekristenan ini, ketahuan tuh di situ bahwasanya ternyata berbeda tingkatan iman dari satu orang kepada orang yang lain. Yang satu mengalami masalah, wah tetap kuat. Tetapi tiba-tiba dalam satu kelompok itu ada yang juga yang mengalami masalah, tiba-tiba nggak tahu lagi di mana pribadinya, nggak tahu lagi di mana, kok nggak muncul-muncul misalnya seperti itu. Atau ada lagi satu yang tetap bertahan, tetapi ya cuma hanya sekedar ya berjemaat saja begitu. Yang satu lagi wah lebih semangat lagi, misalnya semakin membara melayani. Jadi pertumbuhannya berbeda-beda. Terlihat ada sesuatu yang tidak sama. Padahal kalau mau dipikir ya sama-sama datang ke gereja, sama-sama terima kebenaran firman Tuhan. Berarti artinya satu dengan lainnya ini sementara sedang mengalami yang namanya pertumbuhan. Jadi artinya iman itu mengalami pertumbuhan. Nah, kita akan lihat bersama-sama pada malam hari ini bagaimana untuk bisa mengalami pertumbuhan iman. Yang pertama, jelas pertumbuhan iman itu adalah bertumbuh kalau apa? Kalau ada firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Saya buka di sini. Roma 10 ayat yang ke-17. Nah, di terjemahan baru. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi sangat jelas sekali di sini firman itu yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita dengar dan itu akhirnya memberikan iman kita itu bertumbuh. Jadi iman itu bertumbuh karena kita mendengar firman Kristus. Jadi supaya kita bisa mengalami yang pertama pertumbuhan iman itu artinya ya jelas tidak ada jalan lain. Firman Tuhan yang menjadi bagian kita, firman Tuhan yang menjadi makanan pokok kita. Salah satu cerita kan seperti ini, ketika seseorang ditanya, kamu tahu nggak, ingat nggak firman Tuhan yang disampaikan sebulan yang lalu misalnya oleh si ini? Waduh, nggak tahu. Oke, mundur lagi 3 minggu yang lalu, dengar nggak? Waduh, lupa. 2 minggu yang lalu. Ingat-ingat sedikit nih apa ya gitu. 1 minggu yang lalu, masih ingat itu. Nah, artinya setiap kita semuanya sudah mengalami atau sudah mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu nggak hanya cuma sekali 2 kali. Selama kita hidup bersama dengan Tuhan, firman Tuhan itu terus kita terima. Ketika kita datang beribadah dengan Tuhan, kita datang ke gereja, kita dalam persekutuan pribadi kita di rumah, firman itu terus kita dengar. Saat mungkin dalam situasi sekarang ini online, kita bisa secara online mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan terus yang akan menjadi bagian kita. Akan tetapi ketika ditanya begitu, dulu lupa gitu. Tapi ada orang yang mengatakan seperti ini, nggak masalah lah. Pokoknya ibaratnya saya nggak terima atau mungkin nggak bisa mengingat seperti apa firman Tuhan itu, nggak ada apa-apa. Yang penting istilahnya ibaratnya saya ini gambarannya seperti ini, seseorang dalam rumah tangga. Si istri ini melayani suaminya, memasak, memberikan makanan, terus memasak selama menjalani kehidupan rumah tangga. Tetapi tentu si suami ini tidak bisa mengingat berapa banyak menu yang sudah diberikan, menu makanan yang sudah diberikan oleh si istri ini kepada suami. Enggak bisa mengingat, tetapi yang jelas yang menjadi penekanan adalah yang penting saya sampai sekarang saya masih hidup. Yang penting sampai sekarang bahkan bukan hanya sekedar hidup, saya semakin sehat itu. Jadi artinya, makanannya berarti ya, makanannya nggak bisa diingat, yang pasti makanannya bergizi gitu. Karena bukan hanya sekedar saya hidup, tapi semakin kuat, semakin mengalami pertumbuhan gitu lah, istilahnya semakin sehat gitu. Nah, itulah firman Tuhan juga seperti itu. Tapi bukan berarti terus kemudian ya kita hanya, artinya gini, firman itu kita pasti dengar gitu. Nah, puji Tuhannya kalau itu menjadi bagian di dalam hidup kita, bukan hanya dengar tapi kita menjadi pelaku firman, lebih luar biasa. Tapi di dalam perkara kita mendengar saja, itu
iman kita itu sudah timbul. Artinya itu tadi, ibaratnya kita makan gitu loh. Dan kita percaya firman itu setiap hari itu adalah bisa dikatakan makanan yang bergizi buat nutrisi rohani kita, nutrisi iman kita. Sehingga iman kita pasti akan semakin bertumbuh, semakin naik, kita semakin luar biasa. Jadi itu yang pertama, bicara mengenai pertumbuhan. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh. Yaitu yang pertama, karena firman Tuhan. Lalu yang kedua, iman bertumbuh karena pengujian. Nah ini jelas nih, kalau karena pengujian berarti artinya kita harus siap mengalami yang namanya ujian. Karena di dalam Filipi 1 ayat 28, sebentar. Saya baca lagi, Filipi pasal yang pertama, Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi artinya ujian atau sesuatu yang istilahnya membuat kita itu merasa kayak harus rasanya berat. Namanya diuji itu berat gitu kan. Tapi itu adalah sebagai satu sarana juga untuk kita mengalami pertumbuhan iman. Artinya ujian terjadi di dalam hidup kita supaya iman kita naik. Ujian itu harus kita alami, harus kita terima. Karena itu yang akan membuat kita, ibaratnya kalau di sekolah ujian akan naik kelas gitu kan. Tanpa ada ujian tidak akan mungkin naik kelas gitu kan. Karena itu membuat membuat sebagai bukti, oh iya memang dari hasil ujian itu layak gitu kan untuk bisa naik kelas. Tapi kalau misalnya setelah ujian nggak layak naik kelas, ya nggak naik kelas gitu. Jadi artinya, tapi kita percaya juga di dalam Tuhan juga seperti itu. Saat kita bersama dengan Tuhan, kita bukan hanya dikatakan di sini, bukan hanya kita bisa percaya saja, tapi juga dikatakan sini adalah menderita untuk Dia. Jadi ujian, tantangan, persoalan itu menjadi sesuatu yang buat kita itu bisa semakin mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Jadi jangan ragu, jangan khawatir ketika kita diperhadapkan dengan namanya sesuatu yang ujian, kita pasti harus yakin, kita punya iman, kita yakini semuanya bahwasanya ini sebagai sesuatu untuk saya bisa mengalami pertumbuhan iman lebih lagi. Jadi penderitaan bukan saja merupakan konsekuensi ibadah, tapi juga sebuah panggilan atau karunia di dalam firman Tuhan ini. Jadi artinya, kita mengalami ujian, penderitaan itu juga sebagai satu panggilan atau bahkan karunia. Sebab penderitaan yang kita alami ini bernilai sebagai karunia panggilan dan sebagai alat pendidikan untuk menumbuhkan iman kita. Jadi ini sebagai alat untuk menumbuhkan iman kita. Jadi kita percaya kita harus kuat, mampu. Nah, jadi karena ujian, karena pengujian begitu ya. Nah, terus kemudian karena penderitaan juga tadi itu ya, karena dikaruniakan untuk menderita. Nah, yang berikut terakhir karena persoalan. Ya sama aja sih ya, pengujian atau persoalan. Jadi lebih kepada arahnya kita ini mengalami hidup ini bukan sekedar kita di dalam kehidupan kekristenan ini bukan hanya sekedar kehidupan yang ternyata kita hanya bisa melihat Tuhan berkarya memberkati kita, tetapi ada kalanya Tuhan juga memberikan kepada kita itu persoalan, memberikan kepada kita itu segala sesuatu yang membuat kita ini harus bisa lebih iman ini akan semakin terlatih, imannya akan semakin kuat lagi. Jadi karena persoalan. Jadi yang pertama tadi karena firman Tuhan, iman bisa bertumbuh. Lalu kemudian yang kedua karena pengujian, karena penderitaan. Lalu yang ketiga ini karena persoalan. Jadi karena permasalahan. Jadi kita percaya apapun permasalahan yang sedang kita hadapi itu rasanya berat buat kita, tetapi kita percaya, kita yakin bahwasanya persoalan itu tidak akan membuat iman kita itu semakin mati atau lemah, tetapi iman kita juga akan semakin kuat. Di sini dikatakan orang percaya tidak pernah lepas dari masalah. Jika kita menghadapi persoalan masih dengan cara dan sikap yang lama, pasti akan kalah. Hadapilah dengan sikap yang baru, maka kita akan mengalami yang namanya kemenangan. Persoalan mungkin satu kali kita mengalami persoalan di dalam hal misalnya ekonomi, dalam hal keuangan. Setelah kita menang, terus kemudian kita akan berjalan lagi. Tapi ada kalanya mungkin waktu yang ke depan, masa yang lalu, masa yang akan ke depan lagi yang akan kita hadapi,
tiba-tiba kita juga akan mengalami masalah yang sama, masalah ekonomi juga, masalah persoalan di dalam hal misalnya keuangan. Tetapi kita tahu bahwasanya kalau kita sudah menang, artinya Tuhan akan menambahkan persoalan itu bukan di dalam tingkatan yang itu saja, tetapi tingkatan yang lebih lagi. Nah tentu kita juga harus menghadapinya juga bersama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan beserta dengan kita. Dan itulah iman kita itu akan menjadi semakin naik gitu. Karena saat persoalan yang satu kita sudah bisa menang, lalu kemudian nanti akan menghadapi persoalan yang sama lagi, tetapi berbeda tingkatannya lebih naik lagi, levelnya lebih naik lagi. Dan kita pun juga mau gak mau harus menghadapinya. Dan ketika kita menang, berarti level iman kita itu sudah akan semakin naik lagi, menjadi naik lagi. Makanya bicara mengenai tadi yang ayat yang utama tadi, yang pertama Matius 17 ayat 20, jikalau kita punya iman yang sebesar biji sawi, jadi artinya bukan bicara besar kecilnya, tetapi dalam iman itu memiliki yang namanya kualitas. Jadi artinya ada pertumbuhan yang luar biasa terjadi, walaupun kecil tetapi bertumbuh dengan kuat, atau kualitasnya bagus. Iman kita pun juga pasti Tuhan akan mengatakan, wah kita layaknya sebagai orang-orang yang memiliki iman yang besar itu, walaupun kecil tapi bisa berkata kepada gunung ini pindah, maka pindah. Artinya pertumbuhan itu akan terus kita rasakan, iman kita ini akan semakin naik. Jadi ini yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Saya percaya ini firman Tuhan ini bisa memberi kekuatan buat kita supaya kita tetap terus mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Yang pertama, jangan lupakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus terus menjadi bagian di dalam kehidupan kita supaya iman kita bertumbuh. Ketika kita menghadapi ujian, menghadapi tantangan, persoalan, percaya itu bukan hanya sebagai satu keadaan yang membuat kita itu mengalami lemah, letih, atau mengalami keadaan yang tidak berdaya, tetapi itu adalah panggilan, karena kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi untuk menderita juga dalam penderitaan ujian. Dan kemudian dalam persoalan, percaya, persoalan yang hadapi, jangan lari dari persoalan, jangan pergi, tapi hadapi, percaya ada sesuatu yang luar biasa dengan cara yang baru kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Kita bisa menghadapinya dan kita akan melihat, oh Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya, dan kita bisa merasakan, oh iya, saya mengalami pertumbuhan di dalam iman kekristenan saya, kerohanian saya. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Mari kembali kita akan berdoa untuk firman Tuhan, dan selanjutnya nanti kita akan melanjutkan di dalam doa-doa kita menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan tetap hadir buat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk malam hari ini. Tuhan, Engkau yang sudah menguatkan kami, Engkau yang sudah berfirman buat kami ya Tuhan. Biarlah kami mau Tuhan hidup di dalam yang namanya bertumbuh secara iman kami ya Tuhan, hari demi hari, hari lepas hari ya Tuhan, sehingga kami semakin menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau, setia di dalam Engkau ya Tuhan, tidak mudah goyah, tidak mudah lemah, tetapi kami akan tetap terus kuat, setia bersama denganmu ya Tuhan. Amen. Karena iman kami pun juga semakin hari kami merasakan ada pertumbuhan yang terjadi ya Tuhan. Mari terus Tuhan, biarlah Engkau yang beserta dengan kami ya Tuhan, setiap umat-umat-Mu di mana saya berada. Jangan tinggalkan kami, Engkau selalu harus ada bersama dengan kami. Kami merindukan untuk Engkau terus ada bersama kami, menguasai hidup kami ya Tuhan, sehingga kami akan merasakan saat kami bersama dengan-Mu ya Tuhan, Engkau terus menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini firman Tuhan yang sudah kami terima, yang biarlah kami menerimanya di dalam hati kami dengan hati yang terbuka ya Tuhan. Firman-Mu itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih, kalau sebentar kami akan melanjutkan di dalam doa. Mari terus Tuhan berkarya. Kami mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu ya Tuhan, memuliakan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus kami tinggikan, kami muliakan, dan kami akan menaikkan doa-doa kami dengan penuh ketulusan hati kami ya Tuhan kepadamu. Engkau hadir buat kami malam hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu ya Bapa, ujilah kami ya Tuhan, dan cobailah kami Tuhan, sebab kebenaran-Mu Tuhan telah mengatakan pada kami bahwa ujian terhadap iman kami menimbulkan Tuhan, menghasilkan ketekunan ya Bapa. Bertekun dalam doa, bertekun dalam membaca firman, bertekun Tuhan, bahkan dalam mengiring Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, resikia bor alayebi arata sikia bor alayebi. Haleluya, Tuhan Yesus, Kau begitu baik Tuhan. Haleluya Tuhan.
Oh, kami mau terus bertumbuh Tuhan. Sialalaya bolalaya. Sialalaya berada sikia bolalaya sikia relata sikia. Amin. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah kami Tuhan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku. Kau selidiki kami Tuhan, apakah kami terus tertuju padamu. Batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, dengan segenap hatimu. Aku rindu, kami rindu hadirat-Mu saat ini Tuhan, sebab kami mau selalu dekat sama Tuhan. Sialaya bora lata sikia bora laya bea lata shede ya lalala. Haleluya. Mari nyanyikan Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta.
akan penuhi tahta-Mu dengan pujian, dengan penyembahan kami, dengan pengagungan kami Tuhan. Kau layak disembah, ku agungkan, Yesus saja. Dia berkuasa dan layak disembah. Kami agungkan, Balalaya baralale, Shikia boralalaya be. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, amin. Bagi Rajaku, hanya untuk Engkau Tuhan, sebab Engkau pribadi yang layak Tuhan, sangat layak untuk kami agungkan, untuk kami puji, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ini alala ya baralata shiki alala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan setiap pujian kami naikkan setiap penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau pribadi yang layak dipuji, Engkau pribadi yang layak disembah Tuhan. Shiki alala ya baralala. Haleluya. Kami mau penuhi tahta-Mu Tuhan dengan nyanyian-nyanyian baru, dengan nyanyian ucapan syukur Tuhan. Shikia lalaya boralalala ya shekia lalalala boralalaya dalalaya boralalala shikia lala. Berkuasalah, bertatalah di atas pujian kami Tuhan. Shiria lala takashok korolata porala porala ya shikiala. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Syururu bururu yutu syukuru ya purala ya purala ya dilili. Abaralata shikiala ya bor. Haleluya. Laya boralala. Yes, haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkuasa dulu. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri lagi. Kita mau merasakan lebih hadirat-Nya. Soborolata shikio boralata kaye bearata sheke aralala. Abaralata kaye realata shikia rola boralala ya borala. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang.
penyembahanmu saat ini menyenangkan hati Tuhan. Percayalah bahwa saat ini setiap korban pengagunganmu, korban penyembahanmu diterima dengan suka hati oleh Tuhan. Tuhan begitu senang mendengar setiap pujian kita. Tuhan begitu senang mendengar setiap penyembahan kita. Jangan terus berhenti menyembahnya. Jangan terus berhenti meninggikannya. Biarata syiki Allah, 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 kaya boralata syiki Allah, Allah, besar dan mulia, kaya layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sirialaya bora tashiki alalaya bora lalaya daya sirialaya. Sirialaya bora lalaya tashiki alalaya lalalalalala. Sirialaya bora la. Haleluya, 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 haleluya. Sirialaya bora lalaya daya shiki adoralala. Sembah Tuhan. Sirialaya bora tashiki alalaya lalaya. Sungguh indah Tuhan di dalam hadirat-Mu Bapa. Sungguh menyenangkan Tuhan. Sungguh menyejukkan hati ini ya Tuhan Yesus. Ini Allah ya bora tashiki alala. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Shiki alalalala. Siriala bora tashiki alalaya bora lalaya bora la tashiki alalala. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Sekali lagi katakan Hosanna.
nama di atas nama Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memberanikan diri kami saat ini. Kami mau bilang terus uji kami Tuhan. Terus uji kami Tuhan. Cobai kami terus Tuhan. Sampai hati kami murni Tuhan. Sampai hati kami di kedapatan tulus untuk mengikuti Engkau. Sampai kami terus bertumbuh dan menghasilkan banyak kali buah Tuhan. Sehingga Tuhan lewat kehidupan kami Bapa, kami bisa Tuhan memberkati orang lain. Dan orang lain bisa mengenal Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bibiara tasyikia lalaya bora lalaya rea bora tasyikia Karena itu ya Tuhan, pada saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami bersepakat dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap apa yang kami doakan, apa yang kami rindukan Tuhan, sekalipun mungkin mata kami melihat Tuhan kok gak ada perubahan ya Tuhan, atau hati kami merasakan kok gak ada perubahan ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan terjadi sesuatu di alam roh Tuhan, dan kami percaya Tuhan ketika sesuatu terjadi di alam roh maka akan terjadi nyata Tuhan di tempat ini juga Tuhan, apapun Tuhan dimanapun kami ya Bapak. Karena itu Tuhan saat ini Tuhan sekali lagi kami bersepakat, bersehati, beriman Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi pandemi ini Tuhan yang terjadi merata Tuhan seluruh dunia Tuhan. Kami percaya Tuhan sesuatu Tuhan bukan berarti Tuhan ketika kami berdoa kok masih ada ya Tuhan pandemi. Tapi kami tahu Tuhan Allah kami sanggup. Cuma tinggal jentikin tangan aja Tuhan. Hilang Tuhan kami. Karena itu Tuhan kami tetap terus Tuhan. Sekali lagi Tuhan percaya sama Tuhan bahwa segala sesuatunya baik Bapak. Dan kami percaya Tuhan anak-anak-Mu yang mengandalkan Engkau, orang yang berlindung di dalam-Mu Tuhan. Kami enggak akan Tuhan terkena sampar penyakit ataupun apapun itu Tuhan. Kami percaya Tuhan sebab kami berlindung sama pribadi yang sangat mengasihi kami Tuhan. Karena itu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, apapun Tuhan yang terjadi Tuhan di selama pandemi, satu keputusan kami mau tetap terus dekat sama Tuhan itu aja, gak mau yang lain Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat tim para medis Tuhan yang telah bekerja, kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati Tuhan. Engkau memberikan kesehatan juga Tuhan, segala apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, harapan mereka Bapak. Kami percaya waktu-Mu Tuhan yang akan menggenapinya Tuhan. Dan berdoa juga Tuhan setiap pergumulan Tuhan yang terjadi Tuhan, baik dari rumah tangga Bapak, suami istri, anak Tuhan, apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan di pandemi ini kalau orang bilang banyak perceraian, tapi kami tahu Tuhan di dalam Kristus justru gak ada hal yang itu Tuhan. Kami tolak Tuhan perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak Tuhan pertingkaian di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan semakin hari semakin keluarga, setiap perkeluarga saling mengasihi, saling peduli satu sama lain Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus. Karena itu Bapak segala sesuatunya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak, jadilah kehendak-Mu Tuhan di bumi seperti itu di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami kembali bisa berdoa, memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Saat ini Tuhan kami akan mengakhirinya. Kami akan melakukan segala aktivitas kami selanjutnya. Kami percaya Engkau Allah yang setia, Allah yang tetap menyertai kami. Pujilah nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa,
kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan kuasa Roh Kudus yang melingkupi kehidupan kita sekarang dan selamanya hingga Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sehat. Tuhan memberkati.